gak Palang? Iya pak, kenapa? Lu gantiin apaan pak? Pokoknya lu ikut aja sana. Gak ada persiapan bro. Tak tahu sampai lokasi nih peci merah nih sama gesper hijau ya kan kayak si Pitung. Halo brosis, kita bertemu kembali dalam program acara Si Ngerti seputar informasi ngobrol bersama community. Nah, untuk kesempatan hari ini kita bertemu dengan salah satu anggota komunitas Honda PCX Club Indonesia yang juga beliau adalah Ketua Umum Paguyuban Asosiasi Honda Motor Tangerang. Terlalu berat. Thank you pak. Welcome, selamat datang. Iya. Siap. Dadakan gua WA. Asli. Posisi dari mana? Siang meluncur ke Gunung Sari, langsung datang bro sih. Susah bro, masalahnya panggilannya yang manggil tuh, waduh, guru besar gua gitu kan. Mau dilawan gimana gitu. Gue bingung deh kan, walaupun sibuk-sibuknya kan, gue anggap enggak, gue free pak. Gitu. Tadi ada narsum sebelumnya ngabarin, wah cancel nggak bisa datang, ada job. Oh ya udah nyari, nggak ada yang bisa, udah kuncian dia. Kunci. Gue salah satu pemain cadangan sebenarnya. Pemain cadangan ya. Bandar nih ada pemain cadangan yang salah satunya gue. Gitu. Kayak kemarin ya, HBD ini salah satu istilahnya anak kabupaten, kan Tangerang kabupaten lebih luas ya. Anak kabupaten yang mendapatkan fasilitas anak provinsi. Privilege gitu. asli. Iya. Jadi sebenarnya kemarin ini cerita sedikit aja dulu deh. Ini bukan lu deh. Kemarin di ABD itu memang semua ketua paguyuban Honda itu kan dikumpulin tuh. Tapi ada ternyata yang dikumpulin itu sebenarnya ketua paguyuban provinsi. Dan gue ketua paguyuban non provinsi. Kabupaten gitu. Nah, karena Pak Sigit pegang dua Jakarta Tangerang, yang Jakarta kan yang selalu hadir nih, dia nggak bisa bro, karena ada halangan keluarga kan. Karena emang gue berangkat dadakan, gue udah berangkat ke stasiun. Lu kok berangkat gak Palang? Iya pak, kenapa? Lu gantiin apaan pak? Pokoknya lu ikut aja sana. Gak ada persiapan bro. Tak tahu sampai lokasi nih peci merah nih sama gesper hijau ya kan kayak si Pitung ciri khas dari Jakarta. Iya. Parah. Dan gue dibilang ormas gue karena bahkan gue baju kemeja putih kan pakai peci merah sabuk hijau jadi gitu kayak ormas FPR gitu. Padahal pakai ini ya kemejanya AMT, untungnya bawa kemeja AMT. Nah itu kemeja besar pak. Pusaka ya. Pokoknya kemana-mana pun kalau ada acara besar Honda pasti gue bawa pak. Iya. Nggak cuma kopdar gak HMT doang ya. Nggak cacar besar punya bawa deh gitu kan. Bawa. Itu pas lo prepare itu pak. Iya. Nah ya kembali lagi. Nah lu udah berapa lama nih untuk gabung ke komunitas? Nah kalau bicara komunitas sebenarnya anak baru pak. Jujur. Kenapa bilang anak baru? PCX lokal turun 2018. Iya. Dan tahu kenapa? Karena emang gue juga suka berkomunitas dalam arti berorganisasi lah gitu kan. Suka berorganisasi. Pada saat beli PCX itu ada yang nodorin, oh belum mau nggak gabung di komunitas gitu. Apaan tuh? Motor lah, komunitas motor. Coba aja buka websitenya, dikasih lah websitenya tuh. Websitenya si Honda PCX ini gitu kan. Buka website, masuk ke link, ternyata langsung regis. Iseng lah. Motor belum turun pak. Motor belum turun, baru ngajuin. Ani baru ngajuin tuh pak. Ani baru ngajuin motor tuh kan. Sekarang emang kata si sales seperti itu, ya udah klik aja, regis lah. Ternyata pada saat regis, langsung tuh di WhatsApp sama adminnya kan. Om, domisili di mana? Di Tangerang. Mau gabung di Jakarta per Tangerang om? Loh, ini banyak nih ternyata kan. Udah tuh mulai penasaran kan, pelajari. Ya ternyata ada salah satu teman juga masuk di situ, anak Pamulang. Kayak ya udah gabung lah 2018. Tapi kalau dari rumah tuh lebih dekat Tangerang apa ke Jakarta? Sebenarnya mah Jakarta pak, karena kan hitungannya Pondok Cabe. Pondok Cabe itu ujungnya Tangerang Selatan, ujungnya Jakarta Selatan. Jadi susah bicaranya, jadi udah ujung. Tapi ya tetap lah, karena KTP-nya adalah Tangerang. Gitu. Menyesuaikan domisili. Kayak gitu sih pak. Jadi benar-benar baru. Jadi udah bukan aja yang orang lama lah. Kalau pasti kita sendiri lah kan. Berarti masuk HMT tahun masuk HPCI Tangerang tahun berapa? 2018 pak. 2018. April Mei lah, bulan Mei ya. Motor kan April tuh. Nah bulan Mei tuh baru kita join masuk gitu kan, karena unit juga sudah ada.
baru dibilang sah tuh. Dan pertama kali gabung pun bener-bener skip Pak, nggak ngerti gitu kan, nggak ngerti kopdar apa segala macem, diundang lah, dimasukin di grup kan, pantau aja, pantau. BBM kali ya, BBM udah WA? 2018 Pak, masih masa Pak. WhatsApp udah ya? Iya, 2018 bro. Oh BBM mah 2017 ya? Iya, itu masih tahun 2000 ke bawah lah itu, 2010 ke bawah ya kan. Itu tuh, ya kan, ada kopdar segala macem di Alam Sutra. Yang namanya Alam Sutra itu tahu, dan aneh tuh lokasi, karena ya aneh sih, ya bilang kegiatan banyak kan di Jakarta kan. Wah jauh banget, buka map kan jauh banget di Alam Sutra gitu kan. Kayak ya perjalanan 45 menit dari rumah ke Alam Sutra lumayan jauh kan. Datang ke sono, ya udah slow-slow aja, ngobrol-ngobrol santai. Terus skip tuh Pak. Sekali datang ke Kopdar sampai dengan di awal tahun 2019 baru benar-benar aktif. Jadi 2018 bergabung cuman jadi member medsos. Jadi member medsos, cuma pantau di grup doang gitu kan. Sekali datang ke Kopdar tuh. Tapi sempat jadi pengurus kan sih? Nah, pada saat aktifnya 2019 ya kan, karena dulu kan jadi cerita sedikit HPCI Tangerang ini, Tangerang chapter ini dulunya kan masuknya ke Jabodeta. Iya. Ya kan, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang kan. Nah, pada saat 2019 di bulan Maret itu deklarasi menjadikan chapter, jadi bukan region lagi. Dulu kan region deh kan, karena masih di bawah naungannya Jakarta lah, Jabodetabek. 2019 di Maret deklarasi untuk jadi chapter. Aneh ada tuh masuk di situ Pak. Aneh masuk di situ, sedikit ada kontribusi lah untuk bagaimana sih kita bikin acara deklarasi kayak gimana gitu kan. Sedikit kontribusi, setelah deklar diceblosin di kepengurusan. Udah tuh kan, wah gila nih apa nih, udah lu bantu gue lah di sini gini kan. Lalu juga Om Brinto sama Sandi lah gitu kan, ketuanya. Udah bantu gue lu. Ya udah mulai tuh. Asik juga ya, ketemu teman baru, teman-teman gitu kan, ngobrol-ngobrol, dalam arti pada saat kita emang udah pelik di pekerjaan di rumah, masuk ke kalangan mereka atau komunitas mereka tuh ada suasana baru. Udah tuh Pak, keracunan Pak. Keracunan 2019 tuh. Sampai dengan akhir 2019 tiba-tiba diceblosin lagi ke pusat. Itulah. Jadi udah bener jemplung tuh. Waktu di Tangerang jabatannya apa tuh? Event. Karena nih kebetulan juga di pekerjaan di event organizer kayak ini kan, jadi di event-event. Ya udah ngurusin acara gitu. Pusat sama juga, event juga? Sama. Sampai di pusat nih? sama, di pusat gitu juga. Jadi udah, ya udahlah ya, udah berdarah daging atau gimana nggak ngerti lah ya kan. Udah garisnya tuh ya. Kayaknya sih. Ya, biasanya kan kalau komunitas begitu, nggak mau repot. Itu siapa nih yang biasa ini? Oh, dia jadi bank, jadi bendara. Oh, dia demen jalan nih, suka touring dah, jadiin aja di fish touring kayak gitu kan. Oh, dia safety boat orangnya, jadi safety riding kayak gitu kan. Oh, dia anak event nih, event aja dah yang ngerti gitu. Kan biasa kalau komunitas itu nggak mau repot gitu kan. Bisa jadi sih. Ini latar belakangnya biasanya apa? Ya udah, jadi pengurus aja kayak gitu. Ya. Nah, HP sendiri Kopdar di Tangerang? Kalau Tangerang itu karena terbagi 3 wilayah sih Pak. Jadi Tangerang ini lumayan agak ya kayak Jakarta lah ya, utara, timur, barat gitu kan. Tangerang pun ada. Ya kalau secara tutorialnya adalah Tangerang Kota, Selatan, Kabupaten. Nah, supaya memang merata, kami tidak bisa bicara adalah Tangerang Kota chapternya atau Tangerang Selatan punya chapter gitu kan, Tangerang Kabupaten punya chapter. Kita tetap nih HPCI Tangerang chapter. Nah, akhirnya sepakat nih para pengurus merolling untuk kegiatan kopdarnya. Jadi di minggu pertama kita sepakat di kopdar di daerah kabupaten gitu. Nah, nanti wilayahnya ditentukan sama teman-teman kabupaten. Oh gitu. Kayak gitu kan. Nah, pengurus tinggal meng-ACC. Nah, itu biasanya di Citra, Pak. Kalau nggak di Citra di daerah-daerah mau gitu lah. Di itu doang apa di Tang City doang? Nah, Tang City jatahnya Tangerang Kota. Oh. Kayak gitu, Pak. Udah pasti situ. Itu udah pasti. Itu udah pasti ada tempatnya tuh. Nah, kalau di Tangerang Selatan kita di Astrabi Center, Pak. Gitu. Iya. Jadi, nah dalam 1 bulan itu 3 minggu kita rolling. Nah di minggu keempat itu biasanya kita adakan kopsan atau kita silaturahmi. Misalnya silaturahmi ke klub di luar Honda lah, di luar PCX gitu kan.
ya dulu waktu zaman-zamannya AMT di 2019 itu kita selalu tuh sowan tuh. Karena kebetulan kan salah satu member kita tuh ada pengurus AMT juga kan, si Helmi tuh dia aktif juga di situ. Kita tanya sama mereka, sama si Helmi, kira-kira di mana nih kita mau sowan nih gitu kan ke klubnya Honda yang ada di Tangerang nih, memperkenalkan diri lah gitu kan. Nah itu yang kita lakukan Pak, gitu. Selain dari ke HPC ke Jakarta atau Depok atau Bogor gitu kan, kita juga sowan ke teman-teman komunitas Honda yang ada di wilayah Tangerang. Kayak gitu sih Pak, kita Pak. Jadi emang lumayan nih ya, cangkupannya luas ya. Iya, lumayan bisa Pak. ganti gitu, digilir gitu ya. Ya, membagi waktu dan membagi wilayah sih, maksudnya supaya kita juga tetap sama lah. Karena juga biasa lah kan, gesek-gesekan atau hasutan-hasutan, udahlah kita bentuk sendiri chapter, apa sih sebenarnya gitu kan. Biasa itu. Tapi dengan adanya Vario 160 itu berpengaruh nggak kayak anggota gitu? Nambah anggota atau Nah, saat ini kalau bicara masalah membership upgrade apa enggak gitu? Jadi tetap pakai Pego, kayak lo tetap pakai Pego nih nggak upgrade jadi ada beberapa teman-teman yang memang dia awalnya dia pakai 150, PC 150, dia upgrade ke 160. Ada beberapa. Tapi ya tetap teman-teman baru yang atau para biker yang memang dia punya unit baru 160 itu juga banyak. Banyak juga, Pak. Jadi kalau secara membership yang ada di Tangerang ini, PCX atau HPC Tangerang ini dari 2019 secara keanggotaannya itu lumayan Pak, lumayan. Saat ini aja yang terregistrasi ke pusat itu 130. Iya. Dulu sih sempet nyentuh 200. 200. Dulu. Mencar. Oke, pasti ketawa lah ya. Bagi kue. Bagi kue. Awal-awal ada 200. Ya kan dulu enak banyak. Gua kalau ngundang tuh HPC Tangerang, gua langsung banyak. Boleh, Pak. Atau kebagi dua, gua bingung. Gua mau ngundang yang mana nih. Sana temen sini temen ya kan, jadi serba salah. Ya udahlah ngambil baiknya aja. Biasa itu. Oke, pas wahana ada acara, gua mau ngundang yang mana ya? Ada sini, soalnya kenal semua gitu kan. Ya udahlah, saya support aja pokoknya lah gitu kan. Ya mereka support wahana ya gantian gue support mereka kalau ada acara gitu. Alhamdulillah sih. Ya intinya ya apa sih kita memang berkomunitas gitu kan. Ya satu juga ada kegiatan, kita pasti nyari kegiatan Pak. Benar. Daripada kegiatan ini ada yang ngadain dari wahana. Pas saat diundang kenapa kita nggak datang gitu kan. Teman-teman tuh berkomunitas tuh haus dengan kegiatan sebenarnya. Itu yang bikin mereka solid sebenarnya itu. Ada IMOS gitu kan. Nah, pada senang mereka. Tiket gratis, senang mereka bawa keluarga, bawa istri kan senang mereka gitu kan. Walaupun nggak belanja bro kan terus jalan doang. Senang deh gitu. Belanja mata aja deh kan, ngeliat aja tahu produk baru senang banget gitu kan. Jadi update terus gitu ketika otomotif berkembang gitu kan, motor produk baru bertambah, ya mereka udah ngeliat langsungnya seneng banget gitu. Nggak perlu punya, megang aja udah seneng banget. Asli Pak. Apa sih motor listrik dari Honda gitu kan. M1 apa tuh? Datang lihat juga udah, kayak gini gitu, udah cukup gitu. Itulah, bener Pak. Ada rezeki beli, enggak ya udah. Yang penting mengetahui update-nya gitu. Itu sih dia Pak. Nah selama 2019 itu lu touring dulu sempet tuh ya yang ke Makassar tuh ya, itu bawa itu awal-awal pandemik dibuka sih sebenarnya, awal-awal pandemik dibuka itu. 2021 Pak. 2021 itu berangkatnya. Itu yang terjauh sih 2021 tuh. Jadi repot nggak tuh prosesnya itu? Alhamdulillah gini, temen salah satu dari member HPC Depok dan dia juga ketua chapter Depok, si Ompai, dia kerja di Tanjung Priok dan dia memang di perkapalan lah gitu ya, penyeberangan barang kan. Jadi kita dibantu sama Ompai untuk bisa masuk nyebrangin motor kita nih. Terus tektokan sama anak HPC Makassar. Nah, inilah salah satu yang menurut aneh nih poin plus dalam hal berkomunitas. Jadi kita di mana-mana ada. Sebelum kita berangkat tuh kita koordinasi Pak. Kita routing dulu nih. Kita mapping dulu. Mau kemana aja lo. Gue pengennya Toraja. Oke, kalau Toraja nanti akan lewat sini, akan lewat sini. Gimana? Ya udah. Jadi kita ke Bone dulu, kita ke Sopeng dulu gitu kan. Nanti dari Toraja
supaya tidak balik lagi ke arah yang sama, kita kemana nih? Oh nanti lu bisa ke Bone bro, nah, terus nanti lu bisa nembus-nembusnya ke Malino gitu kan. Hitung-hitung estimasi waktu segala macem 7 hari nih kita running, dibilang gitu. Ya udah 7 hari kita riding. Setiap penginapan di mana nih? Ya udah ditentuin nih Pak sama teman-teman Makassar nih. Nih penginapannya di sini. Oke. Kita akumulasi budget segala macam, clear, udah anak berangkat. Sebenarnya gitu, mudah Pak. Ya. Gampang Pak, sebenarnya simpel karena tinggal koordinasi aja. Proses kalau ada yang mau touring bareng ke Toraja keluar kota nyambang nyebrang mau ke Belitung. Tanya nih Bro Anto. Siap ya. Siap Bro. Buat sharing-sharing bisa ya. Bisa lah. Iya. Oh pengen kemana nih gitu kan, pengen ke Toraja gitu, mau foto motor gue di sana bisa sebenarnya. Tinggal waktu ya. Lalu tinggal terbang, motor gue siapin sana, tinggal gue kontak teman gue di sana nanti. Iya, tinggal towing aja ya. Iya. Kayak gue dulu ke Belitung gitu tuh sama big bike gitu kan. Udah tinggal terbang, motor towing. Ya kan, udah sampai touring tuh di sana tuh. Gitu. Ayo Pak, ada 2 kategori. Kalau menurut gue pribadi sih gini Pak. Sebenarnya touring itu ada yang bicara menikmati perjalanan. Ada satu lagi yang memang touring itu explore. Ya kan? Kalau bicara explore ya sorry, bukannya gimana ya lu harus siap secara finansial. Gitu kan. Bicaranya adalah ya lu nggak usah terlalu ribet lah gitu kan. Lu tinggal lu mau kemana, motor lu towing, lu nyampe sono lu tinggal ekspor. Benar. Tapi kalau lu mau riding, ya lu dari tujuan dari rumah, lu riding bro. Tetap sama dengan explore, tapi itu benar-benar riding. Kadang kan beda mindsetnya ya. Dia mah enak di towing gini nih. Cemen lo towing, gua dong riding. Kadang begitu ya. Sebenarnya itu hanya ya mindsetnya aja gitu loh. Tujuannya mah sama aja. Sama aja lo riding di kota itu. Iya bener. Ya cuman itu dia kalau pribadi sih ada ya inilah maksudnya tergantung kita mau gimana gitu kan. Mau santai itu mau bukan dibikin susah atau dibikin santai atau dibikin lu mah pengennya santai ya bukan juga sih. Tergantung keinginan kita aja mau gimana gitu sih intinya. Seru-seruan gitu. Nah, kita lanjut ke lu gabung ke AMT dan kepilih itu ya, pilih. Nah, dulu nih, itu kan AMT. Izin minum dulu Pak. Oh minum. Masalah berat nih bahasanya. Keselak ya. Ya, kan AMT ini berapa? Belum pandemi juga 3 tahun 4 tahun ya, zamannya masih Oki itu kan lumayan lumayan tiarap juga gitu kan, vakum gitu. Ya dikatakan ada tapi kegiatannya ya begitu aja gitu kan. Nanti kalau di awal tahun 2023 ini lo ngejabat jadi pengurus, jadi ketua, terus dengan pengurus yang sebagian baru sebagian yang lama gitu kan. Ya sekarang udah berbeda jauh kan, AMT udah mulai banyak kegiatan gitu. Terus yang jadi tantangan lo tuh apa tuh? Yang buat merubah mindsetnya mereka yang tadinya baunya ya mungkin enak, santai gitu kan. Tahu-tahu sekarang Kopdar, makanya pas dulu Januari itu Kopdar Gap aja, banyak banget, hampir semua komunitasnya banyak gitu kan yang hadir gitu. Yang bilang gila, gue bilang salut juga nih, padahal beberapa tahun nih tiarapnya HMT gitu kan. Kalau diundang aja, undang anak-anak, ya Pak susah anak-anaknya gitu kan. Sekarang mah undang HMT, langsung banyak. Imos aja, Imos gue undang cuma 15 orang, datang 20. Ya tiket over ya biarin dah gitu. Yang penting anak-anak pada masuk semua gitu. Gimana tuh tantangan itu? Gini, ini juga historis yang lumayan lucu sih sebenarnya. HMT adalah sebuah paguyuban dan aneh paham pada saat terjun di HPCI sebagai pengurus gitu kan. Nah ternyata di HPCI pusat pun menganjurkan untuk para chapter bergabung di paguyuban yang ada di wilayahnya masing-masing gitu kan. Nah karena kita di Tangerang adalah HMT, Asosiasi Honda Motor Tangerang, gitu kan. 2019 itu kita sudah mulai mengenal, aneh sudah mulai mengenal kan. Tapi karena memang dihajar dengan keadaan ya COVID lah itunya ya kan. Kegiatan sebelumnya kita support kan kegiatan dari banyak tuh kegiatan HMT kita support juga gitu kan. Setelah itu pandemik benar-benar nggak ada kegiatan. Ya, kasarnya memang dibatasi lah, bukan nggak ada, dibatasi kegiatan kan. Nah terus juga lihat luasnya HMT ya kan, karena semua komunitas motor Honda ada di situ gitu kan. Ini makin tertantang nih. Nah terjadilah ada perubahan pengurus. Nah, perubahan pengurus nih di HMT gitu kan. Nah, sebenarnya
Ani nggak mau nyalonin, sebenarnya nggak mau nyalonin, cuman ada rasa apa ya? Ambisi sih nggak. Ini boleh cerita sedikit bro, sorry, ini agak agak personal gitu kan. Saya ngelihat ngelihat AMT ini yang banyak yang besar gitu kan, yang besar secara komunitas motor Honda juga variannya banyak gitu kan, pasti nih ada semua di AMT gitu kan. Siap, semua tipe lengkap lah. Iya gitu. pasti gitu Pak, dan Tangerang ini sangat luas, terbukti satu varian aja PCX banyak, apalagi yang lain-lain nih, varian lain nih gitu kan. Ada tertantang Pak untuk ikut jadi calon ketua gitu, tertantang nih gitu kan. Wah sayang nih AMT nih. Ya mudah-mudahan kalau memang terpilih ya gue akan rangkul ya gimana caranya gitu kan. Ternyata nothing tulus juga sebenarnya kan, nothing tulus juga, nggak mikir apa bro, pokoknya lah gue cuma punya niat baik, gue minta izin sama semua pengurus di APCI, terutama ketua chapter gitu kan, sama pembina juga minta izin, beliau juga mengiyakan, merestui, ya udah, ayo maju, ya udah, maju lah. Pemilihan mubes mereka datang, kecap pernah datang, alhamdulillah, mereka menyetujui gitu kan, ada lah, karena gue tahu karakter lu bro, ya dulu maju aja berat, oke, insyaallah Bismillah ya gue maju ya udah, nanti yang tulus nih, mau menang mau kalah gue nggak peduli deh, yang penting ada satu niat, memang mau ngerangkul Pak, intinya gitu, mau ngerangkul teman-teman yang memang satu hobi nih, secara ininya suka touring, suka di motor lah gitu kan. Mau dia ya pasti kan dari para member ini atau daripada para biker ini ada orientasi berbeda-beda nih. Maksudnya ada yang suka touring, ada yang memang dia suka modif gitu kan. Ada yang memang suka cuma nongkrong aja. Ada yang suka memang dia mau cari temen gitu, sosialisasi lah gitu kan. Nah, dari berbagai macam karakter inilah sama nih ada di sini juga gitu kan. Nah, bagaimana caranya nih? Udahlah. Pada saat terpilih, ya udah kita coba nih Pak, kita coba nih pendekatan dengan mereka secara itu. Jadi kita secara persuasifnya kita berpikir buat diri kita dulu gitu kan. Enaknya gimana nih kalau buat ngadain kopdarnya nih bareng-bareng nih, ya udah kita bawa santai aja deh gitu kan. Dan alhamdulillah tuh Pak, mungkin karena memang antusiasnya teman-teman dari HMT ini dibantu. Mereka rindu Pak, mereka rindu kumpul. Kalau menurut Anda nih mereka juga rindu kumpul. Mereka juga rindu buat ngobrol bareng dengan komunitas yang lain gitu kan. Nah, pas ada kesempatan, Ani buka dan kita kopdar gap bareng pertama di awal di Januari itu gitu kan, dengan memperkenalkan kepengurusan baru. Di situ terlihat tuh Pak, ternyata bener mereka tuh kangen, gitu Pak. Ya karena pandemi juga. Nah, itu sih sebenarnya itu. Sebelum pandemi aja udah pada mulai tiarap gitu kan. Kalau pandemi makin gitu kan. Nah, udah kebuka gitu kan. Nah, pada saat ngelihat di awal Kopdar Gap kenal pengurus, baru tuh ada berpikir, wah, bagaimana caranya supaya nggak bosen. Nah, supaya nggak bosen, supaya teman-teman juga termotivasi untuk terus bergerak gitu kan. Walaupun ya silih berganti sih Pak, silih berganti sih. Nggak semuanya juga, mungkin yang dulunya dia aktif tiba-tiba ya udah mulai mendem ya. Kita coba bangun chemistry seperti apa sih gitu kan. Kita buat Pak agenda dalam 1 tahun. Kecil-kecilan sih, nggak yang bikin acara yang gede-gedean gitu kan. Ya minimal ada cowek-coweknya ya. Calendar of event. Jadi kita bikin calendar of event setahun nih gitu kan. Nah, itu juga dari Pasik juga nih kan ngajarin deh. Coba susun gitu kan. Oke. Jadi member juga tahu arahannya. Oh, kita bulan ini ngapain aja nih. Nah, itu sih sebenarnya itu konsisten di situ, Pak. Kita konsisten di situ, alhamdulillah, Pak. Jadi teman-teman ngikutin. Gitu sih Pak intinya. Apa yang udah kita buat dijalanin, dikonsistenin, ya yakin lah itu pastilah. Gitu, jadi kita nggak usah bicara kuantiti lagi. Benar. Iya kan, udah kita bicara kualitas aja. Itu dia konsisten cara kualitasnya. Gitu sih Pak. Sekarang aja tiap bulan ada uang kas ya. Alhamdulillah itu. Dulu mah boro-boro nggak ada. Yang ada kalau wahana ngundang ada acara, ada uang bensinnya nggak? Lagu lama sih. Iya. Sekarang malah ada uang kasnya gitu kan. Tapi kan ya uang kas dari member untuk member juga. Ya, gitu. Dengan adanya uang kas juga bukan berarti untuk kepemilikan kepengurusan. Sebenarnya kita buatkan uang kas kembali lagi ke teman-teman. Kegiatan-kegiatan yang kita lakukan ya kita kembalikan lagi. Nah, terakhir kemarin kan kita ini 13 tahun tuh kan. Ya udah, kita bagaimana caranya nih kita buat sederhana aja deh gitu kan. Karena kita coba rapat pengurus, teman-teman wah udah kita adakan acara yang biasa ngundang orang-orang terus pakai panggung segala macam.
menurut aneh itu lumrah gitu kan. Itu sangat lumrah, sangat biasa. Nggak usah lo bicara Anip AMT. Kalau perkara gampang ya. Iya, itu perkara gampang ya kan? Iya, gitu kan. Udah lah, coba kita buat yang kesannya berbeda lah gitu kan. Satu pesan sih pada saat itu betul Pak Sigit juga bilang, coba deh lo jangan berpikir untuk kumpul kopdar doang gitu kan, atau gimana, atau touring. Carilah kegiatan yang lain gitu. Akhirnya kita buat lah tuh Pak, ya kan, kegiatan olahraga tuh, lomba futsal, antar klub, jadi e-sport juga. Karena kan ya tahu sendiri kan sekarang e-sport udah jadi apa namanya agenda olahraga nasional gitu kan. Udah kita masukin, antusiasnya lumayan Pak. Benar ya. Banyak antusias teman-teman tuh ya kan. Ya alhamdulillah gitu kan. Dengan kita adakan anniversary dengan konsep yang berbeda gitu kan. Ya ada feedback dari teman-teman juga gitu. Ya mudah-mudahan lah Pak. Doain Pak supportnya ya, mohon. Perpanjang. Perpanjang dong, masa masih itu doang. Masa periode lo. Bukan. Kegiatan olahraganya. Apa 3 kali periode? Bukan itu Pak, jangan dulu Pak. Kan mau 3 kali periode kirain. Nah terus ada nggak ke depannya gitu harapan lo buat HMT mau dibikin apa, mau diapain gitu? Kalau secara database sudah oke, udah mulai rapi. Terus keuangan juga ada uang kas, sudah tertata dengan rapi. Penggunaannya juga jelas gitu kan. Karena kan di grup WA udah ada ini di deskripsi grup WA kan ada lihat kan. Betul, ada link untuk ngelihat database atau data keuangan itu bisa real time di situ Pak. Betul. Nah, terus gimana ke depannya? Harapan lo mau ngapain, mau bikin acara atau mau ada apa lagi? Sebenarnya sih nggak terlalu muluk-muluk Pak. Kalau bicara target agak ribet sih sebenarnya, agak susah bro. Jujur kalau bicara target takutnya pada saat tidak mencapai target kita akan kecewa. Tapi harapan, target harapan kedepannya sih biar bagaimana HMT ini regenerasinya jelas, gitu. Regenerasinya jelas aja Pak. Karena kan regenerasi pengurus apa anggotanya? Anggota dan kepengurusan, keseluruhan deh gitu kan. Keseluruhan ya. Iya keseluruhan deh. Karena kan gini. Yang sebelumnya kan Oki stuck berapa tahun? 4 tahun ya? 4 tahun. 4 tahun gitu. Terus akhirnya banyak member di bawahnya itu regenerasi strukturnya nggak berjalan. Akhirnya gitu. Klubnya ya gitu. Nah, jadi bagaimana caranya nih masing-masing klub bisa mempertahankan? Ya sebenarnya bukan masalah bagaimana ya, tergantung dari si ininya juga gitu kan. Ya regenerasi lah Pak gitu kan. Banyakin kegiatan. Ya kegiatan itu bukan berarti untuk touring aja, San Mori. Kegiatannya lebih ke humanis aja gitu kan, lebih ke ya buat santai aja gitu Pak. Jadi biar tuh karena pasti karena usia nih. Ya kita semua di apa namanya di dunia perbaikan pasti ada bosan gitu jenuh, pasti ada hidup jenuh. Nah bagaimana caranya pada saat titik jenuh kita sudah mulai masuk tapi tetap di bawah kita main. Nah kalau titik jenuh kita udah mulai masuk di bawah nggak main berarti kita ada yang salah nih. Gitu, kita ada yang salah nih. Kenapa nih? Ya itu dia. Berarti istilahnya rotasi secara kegiatan tuh lebih banyak diinin aja lagi. Biar yang bawahnya juga mengikuti pada saat titik jenuh. Mereka tetap akan jalanin gitu. Kan ada siklusnya ya. Komunitas yang udah lama mulai meredup. Kita tambah kegiatan biar mereka bisa mulai aktif lagi. Kan kayak break. Nah, ya kan kemarin waktu acara futsal pernah datang banyak gitu kan. Sebenarnya itu Pak. Jadi kan walaupun ya mohon maaf kalau salah mohon dikoreksi Pak. Biasanya parian-parian lama nih solidaritas tentang masalah berkomunitas kan bukan masalah parian aja Pak. Misalnya saya punya pecek nih, tiba-tiba saya udah nggak punya pecek, tapi saya tetap pengen bergabung. Kenapa enggak? Kan gitu kan. Dalam arti kan kekeluargaan. Jadi bukan masalah unit nih. Nah ini harus ditanamkan juga. Lebih ke brother. Nah lebih ke brothernya gitu, lebih ke brotherhoodnya gitu kan. Mau nanti dia ganti parian, tapi tetap gue mulai main di komunitas parian gue ini bro, ya kan, gue ada di sini. Gitu. Jadi sebenarnya nggak ada batasan lo buat eksis dan gabung ke komunitas berdasarkan motor ya. Kalau menurut aneh sih Pak. Kalau masuk awalnya motor yang lama ya wajar gitu kan. Emang udah ada ADRT-nya. Tapi selanjutnya mau motor lo ganti cc besar, nggak mau dijual, ya lo masih mau eksis ya. Silakan aja sih. Iya. Dan itu akan menumbuhkan regenerasi. Tapi kalau kita tiba-tiba si Farah
ya bahasa founder kali ya, bahasanya founder atau orang-orang yang lama yang tahu nih jatuh bangunnya ini klub gitu kan. Dia minder atau dia tidak melakukan lagi untuk coba tembus ke bawah, ya akan punah Pak. Gitu akan punah sih gitu kan. Benar. Kenapa enggak sih hal-hal itu yang memang yang terus kita bangun gitu. Jadi secara keluargaan itu sih harapannya gitu Pak. Emang peran gitu founder di komunitas itu juga besar juga gitu. Ya dia apa ya? Bantu mikirin buat regenerasi komunitasnya, regenerasi pengurusnya gitu. Kadang beberapa klub juga melihat founder itu memang benar-benar apa ya? Good father-nya lah gitu. Ya, betul. Jadi anggota ngikutin arahan dari para founder kayak gitu. Ya emang bukan sih, bukan apa ya, bukan perkara mudah juga gitu. Kadang ada klubnya yang kurang apa ya? Ada beberapa klub yang nggak ada foundernya, yang foundernya udah malah bikin klub lain lagi. Nah itu kesian. Nah itu dia. Gitu. Itu ya kondisi sekarangnya morat-marit kayak gitu. Jadi saya bilang pada saat dia punya titik jenuh dengan varian dia atau dia mau upgrade, tapi dia tidak memikirkan bawahnya, ya udah akan nyilam. Nah gitu. Makanya ini kan kayak di Wana ada AHJ, ada HMT sebagai paguyuban. Ya ini adalah apa ya, sebagai wadah silaturahmi dan juga wadah buat sharing gitu. Ketika ada anggota komunitasnya mulai krisis regenerasi, krisis mungkin ya finansialnya, bisa sharing ke paguyuban sebenarnya gitu. Tapi banyak beberapa yang malu gitu kan. Ya kan? Kadang ya fungsinya paguyuban ya seperti itu gitu kan, buat sebagai wadah silaturahmi dan wadah sharing gitu kan. Klubnya ada masalah dia malu, malah ngomong ke klub lain dengan chapter yang beda. Saya ngapain gitu loh. Itu penyakit sebenarnya sih. Itu penyakit ya. Buat dia sih penyakit sebenarnya. Ada sih kayak gitu-gitu ya Pak, ada gitu kan. Ya sebenarnya ya paguyuban AJ dan HMT ini wadah memang, ya kan, wadah bagi para kita orang nih gitu kan, kita sebagai biker gitu kan, atau sebagai ini, karena tadi dibilang Pak di awal Pak, Ade pernah nyebut sebenarnya kami atau ya Ade pribadi nih bergabung di komunitas itu butuh apa namanya ya, haus dengan acara, haus dengan kegiatan gitu Pak, ya kan. Nah selain kegiatan dari klub sendiri, ya pasti kita pengen kegiatan di luar klub nih. Nah inilah ada nih, ada HMT, ada HMT kan, ada HJ nih, yang dimana yang disponsori atau yang disupport oleh Wahana. Kenapa kita nggak coba untuk berkolaborasi kan gitu sebenarnya Pak? Banyak begitu gitu. Gue udah beli motornya, tapi terus gue ikut komunitasnya, tapi nggak ada acara buat apa? Nah itu doang, gitu. Cuman mau nongkrong biasa, ngapain? Sama tetangga gue juga bisa, sering gitu kan. Sama temen-temen gue di kantor juga bisa, gitu kan. Kita kan butuh suasana baru lah, gitu. Benar. Dengan komunitas inilah, gitu sih Pak. Ya. Aduh, so tau nih, malah anak kemarin nih gue lahir di komunitas nih kan. Gak apa-apa, kan minimal ada pengalaman. Nah, untuk apa namanya program-program touring dari HMT gitu ada nggak ke depannya? Atau dari HPCI? Akhir tahun ini untuk HMT, besok sih kita mau ngadakan Kopdar Cup nih Pak, ya kan. Jadi kebetulan kita masih ada PR nih, kegiatan anniversary kemarin kan turnamen gitu kan, hadiah belum kita berikan secara baru simbolis gitu kan. Nah momen nih besok kita ada Kopdar Cup, itu sekalian lah kita sekalian selebrasi memberikan secara nominal yang benar-benar hadiahnya lah gitu kan. Nah sambil kita coba sharing, kebetulan juga ada undangan dari Korlantas ya itu ya? Dari Korlantas sih. Lumayan tuh 225 orang gitu. Nah, itu tuh. Nah, makanya dengan acara ini kan diharapkan member HMT mulai apa ya? Mulai menunjukkan eksistensinya gitu. Ya 225 dibagi 20 klub, 10 orang juga ketutup gitu kan. Kebagi Pak, sekarang kita punya 33 klub. Di HMT itu terdaftar 33 klub. Taruhlah yang aktif 25 klub lah. Yang aktif nih Pak, ya kan. Ya walaupun semuanya aktif, tapi yang benar-benar bisa sering datang gitu kan, secara absensi di Kopdar Cup itu ada 25-an. 10 aja masing-masing udah ketutup Pak. Caranya kayak gitu, gitu kan. Ya apalagi kan. Ya tadi saya bilang, lo nggak usah bicara varian gue udah bukan si ini lagi nih, boleh nggak gue pakai yang lain? Kalau menurut Ane pribadi, jiwa lo masih klub lo kan, ya udahlah, ya kan? Kan
pada saat kita hadir juga nggak di absen motor. Iya, iya. Orangnya. Iya. Apa aja. Yang penting lu pakai Honda, Bro. Jangan pakai yang lain. Sorry. Karena lu masuknya AMT. Iya. Bukan Karena lu A yang pakai lain. AMT. Iya. Karena lu dipakai Iwan Honda, Bro. Gitu aja udah. Iya. Gitu sih, Pak. Selalu nih akhir tahun kita mau biker camp, Pak. Nah, nih kemarin kan kita udah tuh ya. Iya, Awal-awal iya. kita Hujan. nggak apa-apa, Pak, beres lu. Ya kan kita Iya buka sih. aja deh. Enak sih musim hujan. Terus gue selama Bakers Camp jarang hujan. Kalinya hujan ada villanya, tinggal tidur di villa gue kan. Lain-lain digelar di teras villa. Iya. Gitu sih, Pak. Ya udah, oke. Siap. Thank you banget. Sama-sama, Pak. Aduh, Mantap, mohon maaf nih, bacotnya agak sedikit lebar nih mana-mana nih. Nggak apa-apa. Apa namanya, yang penting kan teman-teman Brosis juga jadi tahu bagaimana mengenai komunitas, bagaimana mengenai paguyuban gitu kan. Mungkin selama ini banyak yang ingin bergabung komunitas tapi masih mikir, masih ragu-ragu gitu sih. Apa ya fungsinya berkomunitas, apa keuntungannya gitu kan. Banyak, Padahal Bro, banyak banyak. gitu. Asli, Bro. Iya. Asli, Bro, banyak banget. Situ lu banyak menemukan teman, terus pengalaman dengan asli. berbagai beda-beda pekerjaan gitu Betul. kan. Yang penting adalah ya jangan lupa ada ART komunitas ditaatin gitu Betul. aja kan. Oke, Brosis, thank you banget udah nonton tayangan hari ini kali ini bersama Bro Anto Yogi, Ketua AMT maupun anggota HPCI Tangerang Chapter. Kita ketemu lagi dalam acara Singerti berikutnya dengan narasumber yang berbeda pula. Oke, thank you Brosis. Salam satu hati. Salam satu hati.